Hai, kembali lagi di Ari Movie. Kali ini Ari akan menceritakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang janda yang melindungi anaknya dan mendapatkan berbagai macam rintangan dan hambatan dalam perjalanannya. Seorang janda ini melindungi keluarganya dari seorang pembunuh, yaitu kepala polisi yang sekaligus dia adalah mafia kejam dan korup yang bernama Tuan Cross. Bagaimana kisahnya, Brenda? Yuk kita saksikan sama-sama. Oh ya, jangan lupa ya, subscribe, oke, dan lonceng supaya apa? Supaya tahu film-film baru yang saya upload. Berawal dari keadaan keluarga Brenda, ini sangat acak-acakan karena kedua anak Brenda ini sangat nakal-nakal. Sehingga Brenda melakukan persiapan untuk berpindah tempat pasca kematian suaminya dan mengalami kebangkrutan. Adik dari Brenda ikut serta untuk ikut keluarga Brenda mengawal ke Meksiko untuk berpindah tempat di Kamerun. Dia sempat menolak untuk ikut serta dalam perjalanan berpindah tempat. Lalu Brenda merayu dan akhirnya Kamerun ikut juga. Sementara itu di tempat lain ada transaksi untuk memberikan komisi kepada Tuan Cross. Sang mafia memberikan komisi kepada kedua anak buah Tuan Cross. Tetapi salah satu dari anak buah Tuan Cross itu melihat uang begitu banyaknya. Dia merencanakan untuk membawa lari uang tersebut dan dia membunuh rekannya dengan pistol yang dia bawa. Lalu di awal perjalanan Brenda, mereka mendapatkan satu halangan dari dua berandal yang tidak dikenal. Dan anak Brenda mengaku bahwa sebelumnya dia sudah digoda oleh dua berandal tersebut dan anak Brenda mengacungkan jari tengah kepada mereka sehingga mereka mengejar. Saat itu juga Brenda mengingatkan kepada anaknya bahwa mereka sedang berada di tempat atau kota orang lain. Tidak hanya berhenti di situ, kedua berandal tersebut malah menghadang perjalanan Brenda dengan menghalangkan mobilnya di tengah jalan. Tidak memperbolehkan Brenda dan keluarganya untuk lewat. Lihat keadaan seperti itu, adik Brenda menjadi naik darah dan marah-marah ingin menghampiri kedua orang tersebut. Tetapi Brenda menginginkan adiknya berada tetap di dalam mobil. Lalu Brenda pun turun dari mobil dan menghampiri kedua berandal tersebut. Kedua berandal tersebut hanya meminta Brenda untuk meminta maaf atas kelakuan anaknya tersebut. Lalu Brenda meminta maaf dan akhirnya kedua berandal tersebut pergi dari jalan tersebut. Kini perjalanan Brenda harus dilanjutkan. Lalu Brenda dan keluarganya menginap di sebuah hotel. Saat semua tertidur, terjadi kegaduhan di kamar sebelah yang sangat ramai. Dan akhirnya Brenda dan keluarganya terbangun. Dan mereka juga mendengarkan suara tembakan yang mengakhiri keramaian tersebut di kamar sebelah. Lalu Brenda dan adiknya ingin memastikan ada apa, terjadi apa yang sebenarnya di kamar sebelah. Melihat ada seorang pria yang tertembak, lalu Brenda mencoba untuk memberikan pertolongan pertama. Namun usaha Brenda sia-sia karena pria tersebut tewas di tempat. Lalu datanglah seorang kapten polisi datang untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian penembakan. Lalu sang kapten memberitahu kepada anak buahnya bahwa pria yang meninggal tertembak ini adalah kurir dari Tuan Cross. Karena pria ini membawa kabur uang milik Tuan Cross, kemungkinan dia dibunuh oleh Tuan Cross. Lalu sang kapten meminta untuk berbicara kepada Brenda, saksi dari pembunuhan tersebut. Lalu anak buah berkata bahwa Brenda sudah memberikan kesaksian dan Brenda akhirnya sudah pergi dari tempat itu. Sang kapten mengatakan bahwa keluarga Brenda dalam masalah besar karena terlibat dalam saksi pembunuhan tersebut. Saat Brenda melakukan perjalanan, Brenda mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal.
Orang tersebut meminta agar Brenda mengembalikan uangnya yang telah diambil Brenda di tempat TKP, dan Brenda pun tidak tahu bahwa yang mengambil itu adalah adik Brenda sendiri. Saat Brenda beristirahat di sebuah tempat, handphone Brenda berbunyi lagi, dan adik Brenda melarang untuk mengangkat telepon tersebut. Brenda pun curiga kepada adiknya, dan menginginkan adiknya berterus terang apa yang sedang terjadi. Kemudian adik Brenda datang membawa tas tersebut yang diambil dari tempat kejadian penembakan, yang berisikan banyak uang, dan mengatakan bahwa uang ini bisa menyelamatkan kehidupan keluarga, karena keluarga sudah mengalami bangkrut. Dan akhirnya Brenda pun naik darah dan marah-marah karena jika uang itu digunakan akan membahayakan seluruh keluarga Brenda. Telepon pun berbunyi lagi, lalu Brenda mengatakan bahwa Brenda berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Lalu Brenda kembali ke motel dan mengembalikan uang itu di dalam almari. Namun saat itu ada seorang wanita yang sedang mengawasi gerak-gerik Brenda. Setelah meletakkan uang milik Tuan Cross dan merasa sudah aman, Brenda merencanakan sekeluarga untuk bersenang-senang untuk menyegarkan pikirannya. Namun saat menyaksikan hiburan, anak Brenda sudah diculik oleh anak buah Tuan Cross. Lalu Brenda bergegas untuk kembali ke motel untuk mengambil uang yang dia letakkan di motel tersebut. Sesampainya di sana, ternyata uang tersebut lenyap. Lalu Brenda melihat seorang wanita membawa kabur tas tersebut. Lalu Brenda mengejar wanita tersebut. Brenda mengejar dan menabrak mobil wanita tersebut hingga terbalik. Ternyata Brenda masuk dalam perangkap wanita tersebut hingga Brenda dipukul kepalanya sampai pingsan. Di tempat lain, anak Brenda yang bernama Kelly beserta adik dari Brenda didatangi oleh kapten polisi tersebut yang mengatakan akan melakukan pemeriksaan, dan akhirnya kedua keluarga Brenda tersebut dibawa pulang ke rumah oleh kapten tersebut. Lalu ketika sampai di rumah, kapten tersebut membuka bagasi mobilnya yang berisikan Cameron, adik dari Kelly. Lalu kapten tersebut menodongkan senjata kepada dua orang tersebut. Ternyata mereka menyadari bahwa kapten polisi itu adalah Tuan Cross yang korup dan sangat kejam. Di tempat lain, Brenda berhasil berkelahi dan merebut senjata api dari mereka, dan Brenda berhasil menembaki beberapa dari mereka. Dan ketika Brenda mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik Tuan Cross, semuanya mengembalikan uangnya utuh kepada Brenda. Saat itu Brenda berusaha menghubungi Kelly, tetapi handphone Kelly sudah berada di tangan Tuan Cross. Saat ini Kelly, Cameron, dan adik dari Brenda dikurung di kamar bawah tanah oleh Tuan Cross dan berusaha kabur melewati ventilasi jendela. Saat itu, Kelly ingin memecahkan kaca ventilasi tersebut dengan sesuatu dan akhirnya pecah. Tetapi, naasnya, tangan Kelly akhirnya digigit oleh anjing Tuan Cross. Mendengar keributan, akhirnya Tuan Cross datang dengan santainya dan memberikan kabar sebentar lagi ibu mereka akan datang. Dia juga bilang jika uangnya sudah di tangan, mereka akan dibebaskan. Tetapi adik dari Brenda tidak percaya dan akhirnya membuat Tuan Cross marah. Saat itu krosak bior, air panas pun berhasil tumpah di muka Tuan Cross, dan saat itu juga terjadi keributan di antara mereka. Mereka berhasil mengalahkan Tuan Cross beserta istrinya, dan keduanya akhirnya dihukum di tempat mereka yang dikurung di bawah. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Brenda, yaitu ibunya, dan menceritakan semua tentang Tuan Cross adalah orang yang kejam, korup. Ternyata dia adalah kapten polisi. Saat ini Brenda dan keluarganya memikirkan bahwa mereka sudah bebas. Tanpa diketahui, Tuan Cross beserta istrinya membuntuti mereka dan menembaki mereka bertubi-tubi. Beruntungnya adik Brenda membawa pistol Tuan Cross sehingga Brenda bisa menembaki Tuan Cross beserta istrinya dan akhirnya menghambat pengejaran mereka. Pengejaran tidak sampai di situ. Tuan Cross pun melakukan pengejaran lagi dan menembak lagi dan terus menembak. Dan pada satu ketika, ibu Brenda terjatuh dari mobil mereka. Saat itu Brenda hanyalah pasrah. Saat itu, mobil Tuan Cross berkecepatan tinggi ingin menabrak Brenda. Dan Brenda melempar sesuatu hingga mobil Tuan Cross terbakar dan Brenda berhasil menghindar. Mendapat kekacauan dalam mobil. Tanpa disengaja, istri Tuan Cross tertembak pas di kepalanya. Dan mobil pun melaju dengan kecepatan tinggi dan akhirnya menabrak pohon. Tuan Cross terlempar terpental. Kini semua sudah benar-benar berakhir. Brenda pun memeluk semua keluarganya. Kini Brenda dan keluarganya melanjutkan perjalanan dengan hati dan pikiran tenang dan bahagia.
Dan film pun akhirnya usai.